Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Putri Aminah, NPM 201013251015 dari kelas 4A, Prodi Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan materi uji Wilcoxon, uji beda data berpasangan. Soalnya yaitu, suatu obat Fluex diduga memiliki efek terhadap denyut nadi. Untuk itu diteliti terhadap 14 orang peminum obat Fluex. Sebelum mengkonsumsi obat Fluex, diukur denyut nadinya. Dan setelah minum obat Fluex, diukur denyut nadinya. Didapatkan data pada tabel di bawah. Selidikilah dengan alfa sama dengan 1%. Apakah benar obat Fluex meningkatkan denyut nadi pemakainya? Jadi ini merupakan data pengukuran denyut nadi sebelum dan setelah minum obat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Di mana H0 yaitu pos sama dengan pri. Artinya, tidak ada perbedaan denyut nadi sebelum mengkonsumsi obat Fluex dan denyut nadi setelah mengkonsumsi obat Fluex. Kemudian HA. Kita lihat pada soal yang ditanyakan apakah benar obat Fluex meningkatkan denyut nadi pemakainya. Jadi kita menganalisis apakah benar mampu meningkatkan denyut nadi pemakainya. Berarti HA yaitu ke arah kanan. HA pos lebih besar daripada pri. Artinya ada perbedaan lebih denyut nadi antara sebelum dan setelah mengkonsumsi obat Fluex. Kemudian kita menentukan arah uji. Pada soal yang ditanyakan apakah benar obat Fluex meningkatkan. Jadi dapat kita asumsikan arah ujinya yaitu satu arah ke arah kanan. Langkah selanjutnya, menentukan taraf nyata yang digunakan atau level signifikansi. Pada soal, alfa yaitu sama dengan 1%. Langkah selanjutnya, menentukan komponen data sesuai soal dan rumus. Jadi ini adalah rumus uji Wilcoxon, uji beda data berpasangan, di mana kita selanjutnya menentukan komponen data berdasarkan rumus uji dan narasi. Jadi, N di mana banyak sampel pada soal, banyak sampelnya ada 14. Langkah selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Kita ke kolom yang variable view, kita tulis yang bagian name. Dengan yang pertama kita tulis pri, kemudian yang kedua post. Tab-nya kita biarkan saja dan width-nya juga kita biarkan saja. Lalu yang bagian desimal, kita lihat pada data soal apakah ada desimal atau tidak. Jadi pada data soal tidak ada desimalnya. Jadi kita tulis di SPSS-nya bagian desimalnya 0 karena pada data tidak ada desimalnya. Lalu bagian label kita sesuaikan pada soal di mana pri yaitu denyut nadi sebelum minum obat. Dan post yaitu denyut nadi setelah minum obat. Kemudian yang lain kita biarkan aja. Langkah selanjutnya kita input data yang ada pada soal. Jadi ini kita kopas dulu ke Excel. Nah, ini adalah data yang sudah saya kopas. Kemudian kita copy lagi ke SPSS. Kita masuk ke bagian data view.
Nah, setelah saya kopas, langkah selanjutnya kita ke analyze, lalu kita klik yang non-parametric test, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita klik yang to related samples. Nah, kita masukkan denyut nadi sebelum minum obat ke variabel 1 dan denyut nadi setelah minum obat ke variabel 2. Kemudian kita klik exact, asymptotic only, kemudian continue, kita klik yang Wilcoxon karena kita uji Wilcoxon, kemudian klik OK. Nah, jadi ini hasilnya kita baca yaitu asymmetric totalnya. Nah, kita copy yang bagian tes statistik ini. Lalu kita interpretasi output. Nah, di mana p-value atau asymmetric totalnya adalah 0,005. Sedangkan alfa sama dengan 1%, kita ubah menjadi 0,001. Maka p-value atau asymmetric total lebih kecil daripada alfa. Berarti tolak H0, HA diterima. Jadi kita kembali ke hipotesis, karena H0 yang ditolak, maka HA yang diterima. Artinya kesimpulannya yaitu ada perbedaan lebih dari denyut nadi antara sebelum dan setelah mengkonsumsi obat flu X pada alfa sama dengan 1%. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.